siang Pak. Selamat siang juga. Maaf mengganggu waktu istirahatnya. Nah, perkenalkan dulu ya Pak, nama saya Yulian Rizky. Saya sedang latsar CPNS. Kedatangan saya kemari untuk mewawancarai berbagai narasumber mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Iya. Tapi sebelumnya boleh Bapak perkenalkan diri dulu. Nama saya Ali Topan Alatas, profesi sehari-hari sebagai guru di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Pende. Ya, baik. Bisa dimulai mungkin Pak ya? Bisa. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, menurut Bapak apa makna wawasan kebangsaan dan bela negara? Makna wawasan kebangsaan adalah wawasan itu berasal dari kata memawas, dalam arti bisa meninjau, bisa pengetahuan, bisa pemahaman tentang bangsanya sendiri. Kita itu kan sebagai warga negara Indonesia berarti kita itu harus memahami, harus meninjau, harus paham, mengetahui tentang bangsanya sendiri, yaitu bangsa Indonesia, yang mana bangsa itu adalah suatu sekelompok masyarakat yang mendiami wilayah tertentu berdasarkan kesamaan sejarah. Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke memiliki kesamaan sejarah, yaitu sama-sama mengalami penjajahan oleh Belanda selama 350 tahun dan oleh Jepang. Kemudian bela negara itu tercipta, terlahir dari sebuah pemahaman, dari sebuah pengetahuan tentang bangsanya. Jadi dalam arti kita itu mempertahankan apa yang telah didapatkan hari ini, yaitu kemerdekaan Indonesia. Nah, pertanyaan yang kedua, menurut Bapak sikap yang seperti apa yang mencerminkan wawasan kebangsaan dan bela negara? Sikap yang mencerminkan wawasan kebangsaan dan bela negara itu tercipta dari pemahaman itu sendiri, dari peninjauan tadi tentang bangsanya sendiri, akan melahirkan sebuah toleransi. Itu sikap wawasan kebangsaan itu toleransi, menerima perbedaan, kemudian mau bekerja sama dengan siapapun, hidup rukun. Itu merupakan sikap dari wawasan kebangsaan. Kemudian wawasan sikap dari bela negara itu diantaranya mungkin kita itu selalu siap untuk dituntut baik secara fisik dalam membela negara maupun secara fisik melalui profesi yang diemban hari ini dengan dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak upaya bela negara yang seperti apa yang bisa dilakukan di saat isu yang sedang marak ini, terutama isu itu Pak, korupsi? Menurut Bapak bagaimana? Upaya bela negara di masa isu korupsi saat ini, menurut saya sebagai seorang guru, salah satunya adalah dengan menerapkan kedisiplinan diri sendiri, yaitu prinsip keteladanan. Karena korupsi itu tidak terbatas hanya pada uang. Di Kamus Bahasa Indonesia juga diterangkan bahwa korupsi itu adalah ada korupsi waktu penyalahgunaan, misalnya waktu bekerja digunakan untuk mencari uang. Nah, dengan di sekolah itu diupayakan kita itu harus memberikan keteladanan kepada siswa tentang disiplin waktu, dan diterangkan bahwa ini kalau terlambat merupakan sikap dari korupsi kan. Yang kedua, di sekolah itu bisa dengan cara mengadakan pendidikan anti korupsi, di mana di sana dijelaskan tentang pengertian tentang sanksi daripada korupsi, dampak buruk dari korupsi itu terhadap kelangsungan hidup bangsa. Mungkin hanya itu Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Undang Salahuddin, peserta latsar Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2021, yang dimana hari ini akan melaksanakan wawancara mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Dan di sebelah saya telah hadir narasumber yang akan menjadi narasumber pada hari ini, yang dimana untuk memperkenalkan diri untuk nama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Koptu Tatantu Sandi, Ya. dan saya berdinas di Koramil Malangbong, 1106 Malangbong, dan kebetulan di sini saya sebagai Babinsa Desa Sandi. Nah, sebagai Babinsa Desa Sandi ya Pak,
Ya langsung saja Pak ke pertanyaan yang akan diajukan. Yang pertama, menurut Bapak apa itu makna dari wawasan kebangsaan dan bela negara Pak? Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu ya, kalau menurut saya pribadi, cara pandang kita, cara pandang diri kita ya terhadap negara yang berdaulat ini ya, Iya Pak. mengenai diri di lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, semua tercantum dalam satu kesatuan integritas bangsa. Mungkin itu yang secara spesifiknya lah. Siap Pak. Ya, itu secara Mungkin dilanjut ke pertanyaan yang kedua Pak. Menurut Bapak bagaimana sikap yang mencerminkan wawasan kebangsaan dan bela negara Pak? sikap, banyak sikap yang mencerminkan. Ya, dengan kita melakukan pekerjaan kita di bidangnya masing-masing, terus sesuai tupoksinya masing-masing, terus saling menghargai di dalam satu komunitas atau satu Instansi ya, Pak? instansi, itu salah satunya. Banyak hal lah banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Mubarok, peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut, Pusdikmin Angkatan 54, gelombang 10, kelompok 4. Dalam kesempatan ini, sekarang saya sedang bersama Bapak Yadi Mulyadi. Selamat siang Bapak. Siang. Beliau merupakan salah satu staf pengajar di SDN 2 Kertanagara. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Baik. Mengenai nilai-nilai wawasan kebangsaan dan bela negara Pak ya. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, menurut Bapak apa makna wawasan kebangsaan itu Pak? Makna dari wawasan kebangsaan. Iya betul. Menurut saya itu adalah suatu pemahaman pada diri sendiri tentang seluk-beluknya Indonesia. Itu sangat penting sekali buat warga negara Indonesia. Karena dengan kita sudah menanam pemahaman tentang wawasan kebangsaan pada diri sendiri, ya, itu akan timbul rasa cinta pada tanah air, yaitu Indonesia. Nah, sesudah kita timbul rasa cinta pada Indonesia, tidak akan mungkin warga negaranya acuh pada negara sendiri ketika negaranya sedang berada di bawah, sedang misalkan contohnya karena krisis ekonomi, tidak akan diam saja, pasti akan bertindak sesuatu hal yang terbaik untuk Indonesia. Bukan berarti tidak mungkin, pasti Indonesia bakal maju dan terus berkembang, berani bersaing dengan negara-negara yang lain. Itu intinya sih, lebih ke cinta Tanah air gitu ya Pak, menanamkan rasa cinta tanah air. Betul sekali Pak. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua Pak, Baik. menurut Bapak bagaimana sikap yang mencerminkan bela negara Pak? Sikap yang mencerminkan bela negara, Betul. ya menurut saya kita contohkan dalam hal-hal kecil saja Pak Biti ya, dari kegiatan sehari-hari yang dimana sekarang kita harus taat pada protokol kesehatan untuk mencegah rantai penyebaran virus corona. Yang pertama mencuci tangan, terus memakai masker, dan juga menjauhi kerumunan, menjaga jarak. Nah seperti itu salah satu contoh, menurut saya salah satu contoh sikap bela negara untuk Indonesia. Jadi dimulai dari hal yang terkecil gitu ya Pak ya, terkecil. yang bisa dilakukan di sehari-hari gitu Pak ya. Betul sekali Pak. Ya, saya mengerti Pak. Untuk pertanyaan terakhir ya Pak ya, pertanyaan nomor 3, menurut Bapak upaya bela negara seperti apa yang bisa dilakukan di tengah isu yang sedang marak saat ini seperti kasus korupsi Pak? Upaya ya. Upaya ya. Menurut saya upaya untuk apa tadi Pak? Yang sedang marak terjadi Pak, seperti kasus korupsi Oh, iya, kayak iya. gini yang sedang marak. Baik.
Yang pertama itu menurut saya adalah menanamkan sikap jujur. Dari kecil sampai besar, kita perlu menanamkan sikap jujur. Karena apa? Dengan sikap jujur, jika ada kejanggalan hal sekecil apapun, mereka tidak akan berani mengambil keputusan sendiri, tidak akan berani membohongi warga negara Indonesia. Membohongi warga negara Indonesia berarti itu membohongi negaranya sendiri. Karena itu sikap jujur itu penting sekali menurut saya, Pak Diki. Karena kalau kita jiwa kepemimpinan kita sudah baik tapi tidak ditunjang dengan sikap jujur, percuma saja. Indonesia bakal stuck di situ-situ saja, malahan ya bakal ke bawah, turun ke bawah. Nah, yang pertama itu yang menurut saya upayanya itu yang harus pertama ditanamkan pada warga negara Indonesia itu sikap jujur. Sesudah sikap jujur, baru kita tunjangi dengan sikap-sikap yang lain, misalkan sikap kepemimpinan dan sebagainya. Seperti itu sih menurut saya, Pak Diki. Jadi menanamkan nilai jujur gitu Nilai nomor satu jujur. ya Pak ya, karakter ya Pak. Iya. Sejak dini gitu ya Pak ya. Sejak dini, Pak Diki. Terima kasih Pak Yadi. Iya. Mungkin itu saja pertanyaan yang saya ajukan. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak ya. Iya, Pak Diki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan dengan narasumber Bapak Yadi Mulyadi SPD, dapat ditarik kesimpulan bahwa kemerdekaan yang dicapai dengan pengorbanan dan tumpah darah para pejuang sudah menjadi tugas kita sebagai generasi penerus bangsa untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan. Semangat kepahlawanan harus senantiasa berada di dalam hati para pemuda Indonesia. Semangat juang yang menggelora, cinta tanah air, dan menanamkan nilai-nilai bela negara harus tertanam dimanapun kita berada. Setelah kita mendengar paparan dari Koptu Tatan Rustandi yang berdinas di Koramil Malangbong dan bertugas sebagai Babinsa Desa Sanding, dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua terangkum dalam satu kesatuan integrasi bangsa. Dengan kita melakukan pekerjaan kita di bidang masing-masing, sesuai tupoksinya masing-masing, saling menghargai dalam satu komunitas atau instansi, merupakan salah satu sikap yang mencerminkan bela negara dan wawasan kebangsaan. Setelah kita melihat pemaparan dari Bapak Ali Topan Alatas, kita dapat menyimpulkan bahwa wawasan kebangsaan itu merupakan suatu pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dari peninjauan latar belakang, ciri khas atau karakter suatu bangsa sebagai landasan dalam bentuk bela negara. Dan upaya yang dapat dilakukan sebagai bentuk bela negara di sekolah adalah dengan metode keteladanan dan pendidikan anti korupsi.